Hilang dalam pendakian. Bagian 14. Kania terdiam sejenak, kembali mengingat kejadian beberapa saat lalu saat dirinya bertemu dengan keluarga yang bertenda tidak jauh dari tenda mereka. Kemudian ia bergegas melepas selimutnya. Sepertinya Kania tidak yakin anak-anaknya ada di tenda bersama dua anak kembar itu. Sebelum ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ia harus memastikan sendiri bahwa kedua anaknya baik-baik saja. Udara malam semakin terasa dingin, menembus pori-pori, tapi tidak sedikit pun menyurutkan langkah Kania untuk memastikan keberadaan kedua anaknya. Fadil yang melihat istrinya tergesa-gesa keluar dari tenda, segera menyusulnya dari belakang. Pelan saja, Bun. Anak-anak tidak akan kemana-mana kok. Mereka sudah berjanji pada ayah. Kania mempercepat langkahnya, mengabaikan permintaan suaminya untuk memperlambat langkah kakinya. "It's Nara Asia," seru Kania memanggil kedua anaknya di depan pintu tenda dua anak kembar yang menjadi temannya kini. Sunyi. Tidak ada jawaban. "Nara, Arsya," ulangnya setengah berteriak. Tetap sama sunyi. Tidak ada tanda-tanda suara orang dari dalam tenda. Kania kemudian mendekat, pelan membuka pintu tenda. "Ayah, anak-anak tidak ada di tenda," teriaknya cemas. Setengah berlari, Fadil segera mendekat pada istrinya. Ia pun sama terkejutnya saat melihat ke dalam tenda dan tidak mendapati kedua anaknya, juga anak dari pasangan suami istri yang baru dikenalnya itu tidak ada di dalam tenda mereka. Bagaimana ini ya? Kemana anak-anak itu? Mengajak Nara dan Arsya. Kania mengguncangkan bahu suaminya. "Tenang dulu, Bun. Mungkin mereka menyusul orang tuanya ke bawah." Kania menghembuskan nafas kasar. "Ayah, kok bisa setenang ini? Sekarang sudah lewat tengah malam. Bagaimana mungkin anak seusia mereka dibiarkan turun tanpa pendamping?" Protes Kania. Meradang, ia melihat jam di tangannya yang sudah menunjukkan jam 1:30. "Apa yang harus kita lakukan sekarang ya?" Kania terduduk lemas. Bayangan darah di baju Arsya kembali berkelebat dalam ingatannya. Kenapa ayah mengizinkan orang itu membawa anak kita? Dan kenapa ayah sepertinya tidak panik sama sekali? Padahal jelas Nara dan Arsya tidak ada. Sesal Kania dengan kedua mata yang mulai basah. "Tenang, Bun. Kalau ayah ikut panik seperti Bunda, lalu siapa yang akan menenangkan Bunda?" Bersambung.